dari guru yang menjelaskan materi tentang modern dan kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Setiani. Saya di sini berperan sebagai siswi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Kita melanjutkan pelajaran kemarin ya. Sebelum melanjutkan pelajaran kemarin, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Sulastri Sapitri, Hadir, Bu. Widya Setiani. Hadir, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan puisi dan prosa. Apakah kalian tahu apa itu puisi dan prosa? Belum, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Secara visual, puisi lebih mementingkan lapis bunyi, sedangkan prosa tidak. Dalam puisi, kata-kata bersifat sebagai mempengaruhi, sedangkan prosa tidak. Terus, puisi juga bersifat ekspresi diri sebagai akibat kesatuan, sedangkan prosa tidak. Puisi juga merupakan kesatuan akustis, sedangkan prosa bersifat sintaksis. Puisi juga lebih mudah dipahami, sedangkan prosa sendiri lebih banyak berhubungan dengan pikiran orang. Puisi juga merupakan ungkapan yang lebih padat, sedangkan prosa itu kurang padat. Baiklah, apa di sini kalian sudah paham? Ya, Bu. Ya. Kecamatan kita tadi, terus sajak dan persamaan bunyi. Berdasarkan letaknya dalam baris, sajak persamaan bunyi itu terbagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama itu berdasarkan letak dan bunyinya dalam barisnya. Yang kedua itu berdasarkan bunyi dalam dialog. Yang ketiga itu berdasarkan letaknya dalam baris-baris. Terus berdasarkan letaknya dalam baris itu terbagi menjadi 3 juga, anak-anak. Yang pertama itu sajak awal atau persamaan bunyi dalam awal baris. Yang kedua itu sajak tengah atau persamaan bunyi dalam tengah baris. Dan yang terakhir itu sajak akhir atau persamaan bunyi dalam akhir baris. Terus di sini ada juga berdasarkan bunyi yang dialog terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sajak asonasi atau perulangan vokal yang sama. Misal contohnya, aku menaruh cemburu kepada tiap orang. Yang kedua itu sajak alitorasi atau perulangan bunyi konsonan. Contohnya, buka bola atau bijak berperi. Yang ketiga itu sajak penuh atau sempurna atau perulangan seluruhnya atau kata yang sama bunyinya. Misalnya itu daun cempaka terkulai layu, ditiup dirempas wahyu. Yang keempat itu sajak tidak sempurna atau perulangan sebagai atau kata yang tidak sama bunyinya. Sampai di sini apakah kalian paham yang dijelaskan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Widya Setiani, Hadir, Bu. Rekika. Hadir, Bu. Oke. Nah, sekarang materi kita itu tentang sejarah perkembangan peserta didik, yaitu tentang sejarah psikologi perkembangan. Nah, siapa ya di sini yang bisa menjelaskan apa itu sejarah psikologi perkembangan? Saya, Bu. Nah, pada dia Sejarah psikologi perkembangan yaitu ilmu yang lebih
untuk umum yang mengalami proses perkembangan perubahan dalam diri seseorang yang menitikberatkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Pendapat Profesor Dr. V.J. Mox dalam bukunya Psikologi Perkembangan. Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang mulai periode masa bayi, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Pendapat Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wah, bagus. Nah, selanjutnya ini juga bertanya tentang metode penelitian psikologi perkembangan. Di sini siapa yang dapat menjelaskannya? Bu, Ya, baik, kepada kita, silakan. metode eksperimen sendiri merupakan metode yang paling teliti dalam mengumpulkan data atau informasi, karena eksperimen merupakan pengamatan yang terkontrol dan biasanya dilaksanakan dalam laboratorium. Itu saja, Bu. Baik. Nah, baik, sampai di sini pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Iya, Bu. Delia Setiani, Ibu. Revika. Jadi, Bu. Baik, hadir semua. Hari ini kita akan ada materi yaitu tentang perspektif dalam memahami perkembangan. Perspektif sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu pada behaviorisme, kognitivisme, serta humanisme dan humanisme. Nah, hari ini Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang humanisme. Siapa yang bisa menjawab tentang humanisme? Saya, Bu. Baiklah, Revika, silakan. Humanisme itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu teori bagaimana kita memanusiakan manusia. Yang kedua itu bagaimana kita mementingkan isi yang kita pelajari dari proses belajar itu sendiri. Yang ketiga itu belajar merupakan asimilasi bermakna. Dan yang terakhir, belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, Bu. Baik, bagus. Selanjutnya Ibu ingin menanyakan tentang konstruktivisme. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan Delia. Kok tidak? Tolong. Apa jatuh? Jeda. Pencet lagi yang ini kalau gelut apa sakitnya sudah. Tuh, 2, 3. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu tentang Gak dulu, ini Anda mana bukan. Pencet yang mana? yang tengah. Oh. Itu kan, Mas? Nah, Lanjut. Tidak. Ini ya. Ini tidak kejeda, Lola. Ay, tadi ke jeda. Ini jeda. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu peserta didik menerapkan pengalaman dari yang mereka pelajari, kemudian menggali pengalaman-pengalaman baru yang telah mereka peroleh, kemudian menghubungkan pengalaman yang terdahulu dengan pengalaman yang baru. Baiklah, Bu, itu saja yang dapat saya jawab. Baik. Nah, di sini ada adik-adik yang ingin bertanya tentang perspektif dalam memahami perkembangan. Hai, Bu. Baik, dan kita silakan.
Baik, bisa dipahami? Bu. Nah, selanjutnya dari yang bertanya. Ibu, Baik, Lydia silakan. tadi kan sudah dijelaskan, itu ada beberapa macam perspektif dalam memahami perkembangan strategi. Yang salah satunya yaitu tentang behaviorisme atau perilaku. Coba Ibu